Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 427, Kedatangan Deng Huo. Deng Huo. Mendengar namanya, meski yang dipanggil adalah Jian Wushuang, dia tak dapat menahan rasa berdebar-debar jantungnya. Di medan perang berapi-api, terdapat para ahli seperti Raja Tulang, Markis Duoxin dan penguasa Sue Luo yang hanya sedikit yang berani menantang. Mereka kuat tetapi tidak terkalahkan. Yang benar-benar tak terkalahkan adalah 6 ahli super level penentang surga. 6 ahli yang menantang surga untuk kedua kubu, masing-masing kubu memiliki 3. Deng Huo adalah salah satu ahli yang menantang surga di kamp Markis Bulan Pucat. Di seluruh medan perang berapi, merekalah yang benar-benar unggul dan tak terkalahkan kecuali para penguasa. Level yang menantang surga. Sue Yang, Bis dan teman-temannya membuka mata lebar-lebar. Mereka semua ketakutan saat melihat Deng Huo. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Raja Tulang. Ada 3 ahli yang menentang surga di kamp Markis Bulan Pucat. Status mereka bahkan lebih tinggi daripada beberapa bangsawan biasa. Mereka jarang datang ke medan perang berapi, bagaimana mungkin seseorang bisa muncul di sini hari ini? Bon King tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Para ahli tingkat menantang surga datang ke medan perang berapi hanya sekali dalam waktu yang lama. Bahkan jika mereka datang, biasanya mereka langsung pergi ke area dalam. Begitu mereka pergi ke area dalam, butuh waktu bagi Markis Bulan Pucat untuk mengirim mereka ke sini. Hari ini, bagaimana mungkin seorang ahli tingkat penentang surga bisa tiba dalam sehari? Pasti ada alasannya. Apakah Deng Huo baru saja berada di perkemahan Markis Bulan Pucat atau sedang berangkat ke medan perang berapi ketika kita menyerang istana Gua Jiuse? Pikir Raja Tulang. Ya. Deng Huo berangkat dari perkemahan dan begitu tiba di daerah luar, ia mendapat pesan yang memintanya untuk membantu Markis Duoxin mengambil kembali rumah Gua Jiuse. Oleh karena itu, ia segera datang. Meskipun ia tiba lebih lambat dari Duoxin Markis dan rekan-rekannya yang menggunakan mantra perjalanan ruang angkasa. Guru Deng Huo. Guru Deng Huo. Duoxin Markis dan para ahli lain dari kubu Markis Bulan Pucat memberi hormat kepada sesepuh berjubah putih. Deng Huo, seorang ahli di level penentang surga, jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap 3. Bahkan jika itu adalah Duoxin Markis, dia akan dengan hormat memanggilnya sebagai master. Deng Huo, tetua berjubah putih yang tampak seperti berdiri di bawah sinar matahari, menilai situasi dengan cepat. Ketika dia melihat tubuh tetua berpakaian hijau di bawah dan wanita kurus kering itu, dia menjadi cemberut. 9 puncak tahap 3 bergandengan tangan. Alih-alih mengalahkan mereka, salah satu dari kalian tewas dan yang lainnya terluka parah, sungguh memalukan. Suara dingin Deng Huo bergema di kehampaan. Mendengar hal itu, para ahli di kubu Markis Bulan Pucat merasa malu, tetapi tak seorang pun berani membantahnya. Jika ahli lain yang mengatakan itu, Markis Duoxin pasti akan marah. Namun, Deng Huo lah yang tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Dan bodoh. Deng Huo melanjutkan, kalian di sini untuk merebut kembali Jiuse Cave Mansion. Namun, kalian terjebak dalam pertarungan dengan mereka di luar Gua Mansion. Jika diberi lebih banyak waktu, orang-orang di Gua Mansion akan menyelesaikan formasi dan kemudian, apa yang dapat kalian lakukan bahkan jika kalian membunuh mereka semua? Kalau begitu, Jiuse Cave Mansion akan diambil dari kita, bukan? Para ahli di kubu Palemun Markis semuanya tercengang dan tersenyum pahit. Mereka tahu maksudnya, tetapi apa boleh buat, tak seorang pun mampu lolos dari pertarungan untuk memasuki rumah gua itu. Deng Huo menatap Jian Wushuang dan yang lainnya, aku akan mencari peluang di rumah gua, lebih baik menyelesaikan pertarungan di sini secepat mungkin. Saat dia selesai berbicara, Deng Huo berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan bergegas menuju pintu masuk rumah gua Jiuse di bawah. Brengsek. Jian Wushuang dan Raja Tulang, serta yang lainnya segera menyadari niatnya. Lady Red sendirian membangun formasinya di Jiuse Cave Mansion. Dia hanyalah seorang puncak Saint Realm biasa. Jika Deng Huo menemukannya, dia akan dibunuh dengan mudah. Jika dia melakukan hal itu, mereka akan gagal dalam tugasnya. Aku akan menghentikannya. Raja Tulang hendak mencoba menghentikan Deng Huo, tetapi sebelum dia bisa pergi, Markis Duoxin segera menghentikannya. Raja Tulang, kemana kau pergi? Markis Duoxin berkata sambil tersenyum dingin. Bajingan, Raja Tulang mengumpat dalam hati. Dia harus berhenti dan berurusan dengan Markis Duoxin terlebih dahulu. Adapun Sue Yang, Bis dan yang lainnya, kekuatan mereka tidak cukup tinggi untuk menghentikan Deng Huo. Bahkan jika mereka bisa, mereka sibuk bertarung dengan yang lain. Hanya Jian Wushuang yang bisa melakukannya. Kamu tetap di sini dan hentikan Markis Duoxin dan teman-temannya, aku akan berurusan dengan Deng Huo. Kata Jian Wushuang dengan wajah tegas. Pendekar pedang. Raja Tulang,
Sue Yang dan yang lainnya mengerutkan kening, bukan karena mereka tidak percaya pada Jian Wushuang, tetapi Deng Huo terlalu kuat dan hanya Raja Tulang yang mampu bertarung dengannya. Bahkan jika itu hanya sesaat. Sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa agar Jian Wushuang dapat selamat. Meskipun peluangnya kecil. Jika Jian Wushuang gagal, mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Wih, ha, plus. Jian Wushuang mengikuti Deng Huo dan bergegas ke rumah Gua Jiuse. Begitu Jian Wushuang pergi, sungai darah menghilang. Para ahli dari kubu Markis Bulan Pucat merasa lega. Duosin Markis mengepalkan tangan kanannya dengan cahaya berkedip di matanya. Bon King, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya di alam sekarang. Ayo bertarung lagi. Markis Duosin berkata dengan suara yang dalam. Ayo. Wajah Bon King dingin dan tegas. Sue Yang, Bis, dan yang lainnya juga bersemangat untuk bertarung. Jika itu terjadi beberapa saat yang lalu, sulit bagi mereka untuk menangkis para ahli itu tanpa bantuan alam Jian Wushuang. Namun sekarang, tetua berpakaian hijau terbunuh dan wanita kurus kering berjubah hitam terluka parah. Kekuatan tempur mereka hampir sama dan pertarungan yang seimbang pun mungkin saja terjadi. Ayo. Raja Tulang meraung, kedua kubu meletus dalam pertarungan sengit.